Oke, untuk penggunaan e-learning Undiksa, kebetulan ada beberapa teman-teman dosen yang bertanya, apakah ketika kita menghandle lebih dari satu kelas, kita harus membuat lebih dari satu course? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi saya di sini mungkin menjelaskan atau membagikan eh, cara untuk membuat kelas di dalam satu course. Misalnya di mata kuliah basis data yang saya ampu, saya mengajar 4 kelas. Nah, dari 4 kelas itu tentunya kan kita harus memastikan mahasiswa itu masuk ke kelas masing-masing, sehingga nantinya ketika kita membuat tugas atau misalnya kita membuat diskusi, maka setiap mahasiswa itu hanya diskusi di kelasnya masing-masing, tidak campur dengan kelas yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup simple sebenarnya. Nah, yang langkah pertama itu adalah dengan mengklik di administration ini. Jadi ada user, kemudian ada group. Oke, kemudian ada group. Nah, di group lah kita membuat grup yang ingin kita buat. Jadi misalnya kalau kita meng-create grup, di sini ada create. Nah, inilah kelas yang kita buat. Misalnya kelas selanjutnya itu adalah kelas E gitu. Maka kita tambahkan kelas E di sini. Sehingga ada 4 kelas. Sorry, ada 5 kelas. Kelas A, B, C, D. Nah, kebetulan kelas A sampai D, mahasiswa saya sudah masuk ke dalam kelas masing-masing. Kelas E adalah kelas yang baru saya buat. Jadi ini cara untuk membuat kelas, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya di dalam pembelajaran gitu. Nah, pertama-tama yang paling mudah adalah dengan cara meminta mahasiswa kita untuk memilih kelasnya sendiri. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan memilih sebuah activity namanya group choice. Nah, ini group choice. Nah, di group choice ini yang nantinya kita buatkan pilihan kelasnya. Jadi misalnya kita sampaikan pilihan kelas. Misalnya tanda seru seperti itu. Silahkan masuk ke setiap kelas sesuai dengan KRS yang telah kalian lakukan di awal semester, misalnya seperti itu. Nah, kemudian agar description-nya bisa di-display, maka kita centang di sini. Ya, nah kemudian di bawahnya kita suruh pilih mahasiswanya. Jadi ini sorry, mohon maaf, ini adalah available class-nya. Jadi kita tinggal klik 2 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau ada E ya, E5. Gitu. Nah, maka otomatis kita sudah men-select kelasnya. Nah, kemudian kita tinggal lakukan save and return to course. Maka muncullah di sini pilihan kelasnya. Gitu. Pilihan kelasnya. Nah, mahasiswa tinggal diarahkan untuk mengklik ini gitu. Nah, ketika mengklik ini, maka akan ada pilihan kelasnya, kemudian mahasiswa akan memilih kelasnya masing-masing. Ya, kelas E misalnya save my choice gitu. Maka otomatis mahasiswa tersebut akan masuk ke kelas E. Itu cara untuk memastikan mahasiswa masuk ke setiap kelas. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya di tugas, di deskripsi, di diskusi, atau di activity lainnya. Caranya sangat mudah. Misalnya kita ingin membuat sebuah tugas, ya, sebuah assignment. Assignment-nya kita tambahkan, kemudian kita buat deskripsi assignment-nya gitu ya. Tugas, kemudian ini deskripsi tugasnya. Kemudian kita bisa, kalau misalnya butuh tambahan file yang harus diupload, tinggal ditambah. Kemudian ini adalah due date-nya, bisa diatur sendiri. Nah, di mana posisi untuk menentukan agar assignment ini hanya
untuk di kelas tertentu saja. Caranya adalah dengan memilih restrict access. Add restriction, kemudian pilih group. Kemudian kita pilih grupnya, grup misalnya kelas A. Kemudian kita simpan. Oke, nah dengan memilih grup seperti ini, maka otomatis tugas ini hanya available, maaf, tugas ini hanya available hanya untuk kelas A saja. Jadi kalau mahasiswanya masuk di kelas B, maka tidak akan bisa membuka kelas ini. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa membantu untuk pembelajaran yang lebih baik di pembelajaran daring ini. Terima kasih.